Cek. eh, Halo semua, saya Rifki Haidar. Sekarang tanggal 22 Januari pukul 00.20 kalau nggak salah. 20 Januari 2026 di Lorong Aswad Sarif. Saya di sini, aku di sini ingin ya bikin video aja. Mungkin agak terinspirasi dari videonya Panji hmm, yang dia buat weekly vlog, menceritakan ya kesehariannya selama seminggu. Dan sebenarnya ide ini muncul dari tahun lalu atau tahun yang lalu lagi gitu. Ya mungkin kayak baru baru bisa dimulai hari ini. Ya buat apa sebenarnya juga nggak tahu ya, buat apa aja gitu. Pertama untuk mendokumentasikan kegiatan sendiri, terus kedua latihan ngomong di depan kamera juga mungkin, terus ya apapun itulah. Mungkin agak kedorong sama yang tahun lalu. Aku uh, cukup bisa membuat apa namanya, bukan diary sih, journaling. Ya mungkin cuma berjalan 3 bulan, tapi menurutku oke lah. Dari situ kayak terpantik banyak hal gitu ya. Salah satunya banyak mendokumentasikan. Kalau mendokumentasikan di HP sebenarnya udah dari lama ya, tapi kayak mewujudkannya secara real, kayak misal mengumpulkan teh, tumbus teh yang lucu-lucu, atau menyimpan tiket-tiket konser, kegiatan dan sebagainya. Ya gitulah. Di sini aku mencoba untuk apa adanya, menceritakan apa keseharian dan sebagainya. Nggak diedit-edit, ya mungkin edit-edit karena kebanyakan diem aja sih. Ya udah, kita mulai. Sebenarnya spontan aja sih. Ya Januari ini, Januari udah tanggal 22, dan overall dan ini Januari ini tanggal 22, di mana hampir 3 minggu lebih dihabiskan ujian termin 1 di tingkat 4. Semoga lancar semua, lulus semua, amin. Dan jadi kayak kadang untuk menyusun resolusi atau rancangan ke depan dan sebagainya itu agak tertunda, tapi banyak hal kepikir, udah terencana itu dari Desember itulah. Mungkin salah satunya aku ingin buat satu poster satu minggu, dan walaupun ini udah masuk minggu ketiga, aku baru membuat 2 poster. Masih ada 1 poster lagi untuk minggu ketiga, tapi masih belum aku laksanain. Udah, sebenarnya tahun 2025 itu menyenangkan gitu. Ya mungkin banyak orang mengalami hal berat, ya aku juga ada hal beratnya mungkin di 2025, tapi
di tengah tahun, nggak di akhir Agustus akhir ya, ya Agustus akhir, bukan Agustus, ya itulah Agustus, September, Oktober aku pulang ke Indonesia, dan itu cukup membawa kesan yang wow gitu. Dan hmm, kayak banyak hal selama 3 tahun di Mesir, 3 tahun setengah, eh, banyak hal yang cukup berubah, pertama dari Indonesia sendiri. Ya mungkin aku bisa pantau secara sosmed ya, mungkin secara politik semakin semakin aneh. Dan terus aku melihat bagaimana teman-temanku, eh, perkembangannya atau live update-nya lah. Ada yang lanjut S2, ada yang masih menyelesaikan tugas akhir, ada yang sambil kerja, dan permasalahan pribadi lainnya yang membuatku sadar ternyata kita ini sudah dewasa ternyata gitu. Iya bro, tapi nggak tahu ini umur 22 sebenarnya kita masih anak kecil gak sih gitu. Ternyata kita mau gak mau kita disadarkan dengan realita yang sangat dekat gitu. Jadi banyak hal gitu. Ya mungkin itu bisa dianggap sebagai um, ancaman, bukan ancaman, lebih ke tantangan ya. Agaknya aku di Mesir selama ini agak cukup buta ya. Kita hanya mengerti situasi di Indo dengan sosmed, nggak melihatnya secara langsung. Jadi kayak entah kurang kurang real lah. Jadi terus kemarin aku pulang dan aku belajar banyak hal yang harus dipersiapkan. Terus banyak ancang-ancang yang harus disiapkan. Terus itulah. Tapi selain itu juga aku banyak hal yang menurut baik, sangat baik bahkan ya. Pertama aku bisa kembali bertemu teman-teman Alia, teman-teman MTS yang rasanya sangat menyenangkan gitu. Berasa ya indah, mungkin aku agak cukup melankolis gitu. Aku merasa diterima, iyalah aku teman, tapi kan lebih dari itulah, kita bisa saling bertukar cerita, bertukar rasa, pengalaman. Itu membuatku sangat, apa bahasanya ya, sangat keren lah. Terus kayak aku merasa diterima, bisa main lagi itu kayak udah senang banget. Terus bisa ketemu guru-guru juga. Oh ya, terutama aku mungkin karena aku hampir 10 tahun lah dari MTS itu, apa namanya, keluar dari rumah, merantau ke tempat yang jauh, ke Jombang, rumahnya di Semarang, terus jauh dari adik-adik, ayah ibu. Dan setelah itu 6 tahun di Jombang, terus 3 tahun setengah di Mesir, dan hampir 10 tahun, kira-kira 10 tahun itu hubungan dengan keluarga agak ya sekedarnya aja gitu. Bahkan aku sama orang tua cuma telepon setiap Idul Adha, Idul Fitri. Selama ini cuma hubungan dengan chat-chatan doang. Kemarin bisa lebih, aku ingin membuka diriku sendiri pertama untuk yang nggak tahu sebenarnya. Aku nggak merasa bersalah gitu awalnya. Terus karena melihat teman-temanku, oh ada ya yang mereka yang setiap minggu tuh telepon, bercerita, tukar kabar. Terus kayak
Aku mikir lagi, sebenarnya ini nggak salah sih, tapi kayak apa ada yang salah ya gitu. Ya sebenarnya aku juga nggak bisa bilang ini salah, tapi karena aku mungkin dibesarkan seperti itu, gitu. Pola komunikasi orang tua terus begitu cukup, ya aku juga merasa cukup gitu. Tapi dipikir-pikir aku sendiri merasa banyak kehilangan momen berkomunikasi, berinteraksi sama ayah ibu, bahkan cukup banyak cerita-cerita ayah ibu yang tidak aku ketahui bahkan. Jadi aku pulang kemarin, pertama membuka diri, ya tentu saja kayak orang yang jarang berkomunikasi dengan orang tua, agak grogi tentu saja, kayak rasa aneh gitu untuk berkomunikasi, padahal yang namanya orang tua dan anak harusnya ya santai aja, tapi ya begitulah. Terus kemarin sempat banyak cerita, terus malahan kemudian sama adik-adik aku uh, jarang banget, bahkan sama adik-adik itu jarang banget chatan. Mungkin baru chatan lagi tuh baru akhir tahun, tahun setahun terakhir gitu, itu pun cuma entah setahun bisa dihitung jari gitu. Dari kemarin aku ya rasa senang gitu, balik balik bertemu adik di Jombang, terus bisa bercerita, saling tukar cerita keluh kesahnya, yang ada yang eh, kesulitan apa, permasalahan di sekolahnya lah, di pondoknya lah, terus kita saling bertukar rasa. Itu pun sudah aku melihat adikku yang turut membuka dan menanggapi pertanyaanku, dan kita saling bertukar-tukar pengalaman. Itu aku sudah merasa senang sekali. Ya karena apa? Karena sebelumnya kita nggak pernah ngobrol sama sekali di hampir 8 tahun terakhir. Bahkan kayak aku merasa aneh, aku merasa pribadi merasa aneh, kenapa ada kakak adik kok canggung gitu. Tapi entahlah, mungkin aku juga mau nyalahin siapa-siapa, tapi ya itu yang aku rasakan beberapa belakangan terakhir gitu. Terus aku bisa cerita adikku situ, ada yang paling kecil, ada yang yang kedua, mungkin dia uh, dia mungkin cukup susah untuk bercerita, ya karena ya kata dia misal kalau ada masalah atau apa itu dia pendam sendiri, keseringan pendam sendiri. Jadi ya aku paling enggak aku sudah berusaha semaksimal mungkin, dan aku paling enggak udah membuka diri kalau aku tuh menerimalah apa yang kalau kesahmu kalau ada. Soalnya dia juga nggak banyak cerita juga sama ibu gitu. Kalau yang adik paling kecil masih masih katanya masih bisa cukup luas lah. Kalau yang adik yang satunya, itu ya kata dia ya mungkin masih dalam fase dia masih merasa bisa sendiri, belajar sendiri. Aku pun juga gitu, awal-awal ya entah ini dari Alia sampai awal-awal di Mesir tuh merasa ya aku masih bisa, uh, aku andelin sendiri gitu, aku hadapin sendiri. Tapi di sisi lain aku juga banyak kehilangan momen, banyak hal yang kayak hilang gitu begitu saja karena aku sendiri nggak cerita. Mungkin aku nggak tumbuh di lingkungan yang diajak ngobrol dari komunikasi secara langsung personal. Ya, aku juga gak menyalahkan itu, dan aku malas menyalahkan yang membuat itu salah atau benar, tapi hal itu yang membuatku seperti itu yang aku rasakan. Tapi terus aku menunggu hal itulah yang menunjukkan kayaknya aku harus ngobrol, kalau nggak aku yang mulai siapa lagi gitu. Ya itulah, itu salah satu hal yang salah satu misi pulangku yang menurutku cukup sukses lah, walaupun ya nggak sukses amat.
Dan kita palingnya kita kasih rating 75 sampai 80 gitu. Nah, terus kemudian aku ternyata bertemu seseorang yang mengenalkanku Hindia, dan konser bersama di konser Hindia, ikut konser Hindia showcase Doves dengan orang yang mengenalkanku tentang Hindia. Terus konser ini itu jalan-jalan ke sini ke sana, yang mana kita udah nggak berkomunikasi mungkin selama 2-3 tahun, selama kita bermisah, sama aku di Mesir gitu. Terus aku bisa kembali lagi bertemu lagi, dan ternyata aku masih diterima gitu, masih dianggap orang gitu. Barangkali aku udah dianggap sebagai cacing kan, kayak tahu ya, untungnya ya senang lah bisa. Dan pertemuan itu juga cukup nggak cukup mengubah. Kalau mengubah secara real mungkin masih belum, tapi secara cara pandang ide itu banyak mengubah sudut pandangku tentang dunia, bahkan tentang cinta, tentang pemerintah, atau tentang banyak hal, tentang hal-hal yang besar, pokoknya. Terus dari situ juga kayak menjadi babak baru, asik, babak baru. Pokoknya overall mantap. Mungkin harusnya ada, bisa, itu momen 2025 itu bisa dijadikan satu video sendiri. Sebenarnya aku nggak mau ngomong banyak tentang itu, tapi ya udahlah. Pokoknya kemudian aku juga banyak ikut kegiatan-kegiatan kebudayaan, mungkin karena di Mesir ini selama ini cukup membukakan mataku tentang kebudayaan, maksudnya kerja-kerja kemanusiaan, di sastra, di seni, di itu sih, di galeri ya. Dari seni itu ke pertunjukan, ke musik, ke lukisan, banyak hal. Terus kemarin cukup banyak ikut ya acara-acara gratisan yang mantap itulah, seperti Zin Fest gitu, semacam Zain Fest. Terus lukisan galeri, art galeri, art jog, terus seminar kebudayaan, komunitas-komunitas pencinta lingkungan, pencinta kemanusiaan. Aku sangat bersyukur bisa ikut dan turut serta di situ. Kayak aku menemukan diriku yang lain. Enggak juga sih, tapi menemukan, ternyata aku menemukan kecocokan di sana gitu. Aku sangat bersyukur. Kemudian bertemu dengan guru-guruku itu juga menarik sekali, menarik sekali. Kayak aku bisa bercerita banyak hal juga dan berbagi. Yuk, beberapa guruku mungkin ada yang aku katakan bisa perpandangannya agak, ada yang kolot, ada yang progresif, dan itu pun dinamika itu pun yang aku hadapi itu menjadi hal yang aku syukuri. Dan banyak teman-teman yang berkecimpung dalamnya. Alhamdulillah. Ya gitu dah. Intinya kayak 2025 kemarin aku merasa 2025 adalah it's my year gue gitu. Terus untuk 2026 ini aku nggak akan merencanakan banyak hal yang aku nggak ngomong apa yang belum aku lakukan. Paling nggak aku ngomongin hal-hal yang udah aku rencanakan atau yang udah aku lakukan, paling nggak udah 5%, 10% gitu.
yang udah aku mulai lah kira-kira seperti ya 22 eh, 2026 aku mau berkarya, R-nya dalam tanda kutip, dalam tanda kurung. Eh, terus ya dari situ aku kayak nggak ngarep ini menjadi tahun yang mudah, menjadi tahun yang lancar. Bukan berarti apa, tapi kayak aku anggap ini sebagai tantangan yang besar. Eh, aku nggak sukses di tahun 2026 nggak apa-apa, tapi 2027 aku mantap gitu. Maksudnya ya tentu saja 2026 pengen lulus, amin. Berarti berapa bulan lagi ya? Ya termin 2 nanti lulus. Terus tapi selain itu aku juga pengen banyak eh, upgrade skill, mungkin di desain, mungkin di eh, lang- ikut magang-magang di kerja gitu, cari banyak pengalaman agar siap untuk kedepannya. eh, Kayak bikin poster udah, terus kemarin sudah kayak sama beberapa eh, beberapa apa namanya, aku mau mau kerja sama sama temanku juga di hal yang masih berurusan dengan media, dan mungkin aku masih itu sama di satu komunitas lagi tentang kemedian, tapi yang terakhir yang ini masih abu-abu juga sih. Kalau jadi aku di situ, terus sama di untuk pengayaan diriku di kajian, ada proyek yang harus dikerjakan, dilaksanakan dan dituntaskan gitu. Terus eh, apa ya, di kayaknya aku banyak diemnya, nggak tahu lah, terserah. Ya, ya itu dia, lebih pengen banyak, apalagi ini tahun terakhir di Mesir. eh, Selain pengembangan diri, berkaya diri, aku juga pengen memanfaatkan waktu-waktu terakhir di Mesir, mencoba apapun yang bisa, muter-muter Sinai lah atau pergi kemana-mana, nyobain semua hal yang ada di Mesir sampai sehabis-habisnya, semampu-mampunya. Ya gitu. Dan ditambah juga uh, aku kenapa aku bilang ini tantangan, karena aku harus banyak grinding di sini, banyak struggle di sini untuk menetapkan dapat hasil yang dituai beberapa tahun ke depan. Ya mungkin nggak pasti-pasti amat, tapi ya aku perlu, nggak, jangan sampai aku santai-santai lah di tahun terakhir ini, amin. Mungkin gitu ya pingnya. uh, aku dari apa, journaling itu mungkin nggak seberapa, tapi cukup banyak membuatku terkesan gitu. Kayak aku lebih memperhatikan banyak hal di sekitarku. hmm, Terus kayak aku nggak mau apa tuh, momen momen itu lewat begitu aja, nggak pengen momen itu lewat begitu aja. Ya untuk siapa ya nggak tahu, untuk diriku sendiri mungkin di masa depan ketika menonton ini saat aku sukses mungkin, atau entah jadi apa kedepannya. Ya cuma mau merekam diri kegiatan sendiri aja sih. Entah ini habis ini ada cuplikannya atau enggak, ya kalau nggak males ya cuma masukin. Tapi
seenggaknya aku udah memulai dan semoga semuanya ini berjalan lancar, walaupun capek dan agak babak belur juga gak apa, yang penting tetap hidup dan terus berjalan, ya gak sih? Ya mungkin itu dulu, nanti kalau ada kepikiran lagi aku tambahin. hmm Apa ya, udah.